welcome back to Sekolah Minggu Islamasi. Aku diberkati. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat nafas kehidupan untuk kami semua. Dan sekarang kami mau beribadah. Berkatilah agar kami bisa beribadah dengan baik. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa. Ya, amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Bukan Sembarang Pekerja. Kemenangan setiap hari.
Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala
ini tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami dan berkati juga guru kami yang akan membawakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah katanya, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Mari kita baca sama-sama. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika
jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah kau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang Cecil mau kita lihat di ayat 13. Siapa itu? Saulus. Di ayat 13 dikatakan bahwa Ananias berkata, "Tuhan, telah kudengar tentang Saulus. Saulus itu banyak kejahatannya. Dia mengejar seluruh orang-orang yang mengikut Tuhan. Mau laki-laki mau perempuan dikejar, dianiaya, ditangkap." Nah, kita sudah tahu siapa itu? Saulus. Saulus itu dulunya jahat. Dan sekarang setelah dia bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi pada Pak Saulus? Dia berubah. Jadi mau kita belajar dari Pak Saulus, yang pertama adalah kalau kita mau berubah, yang pertama kita harus bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita di masa lalu, apa yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita dulunya malas, tidak punya kebenaran, tidak banyak membaca firman, tidak suka berdoa. Tapi kalau kita datang sama Tuhan Yesus bisa membuahkan hati kita. Kita bisa jadi lebih baik. Yang tadinya malas-malasan bisa lebih rajin. Yang tadinya tidak suka baca firman, baru baca 1 ayat sudah ngantuk. Akhirnya kita bisa berkobar-kobar mau baca firman, haus akan firman Tuhan, selalu mau dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau berubah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari Yesus, dekat dengan Yesus. Yang kedua, kita lihat lagi 1 ayat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 22 ayat ke-10. Maka kataku ini adalah kata Paulus, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata
bangkitlah dan pergilah ke Damsik. Di pasal 22 ini, Rasul Paulus bukan cuma bertanya, siapa kamu Tuhan? Setelah dia tahu bahwa yang dicari itulah Tuhan yang dia aniaya, dia lanjutkan kata-katanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Yang kedua, setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus tanya Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan? Apa kehendak-Mu terhadap hidupku? Kalau Tuhan bilang, ayo kamu harus lebih rajin, kamu harus jadi muridku, kamu jadi saksiku di mana saja kamu berada. Mari kita mengikuti kehendak Tuhan. Jangan bilang, Tuhan saya tidak mau, jadi saya tidak pintar Tuhan. Tapi kita mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah menyertai kita dan kita mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan pasti menganugerahkan kita talenta, kemampuan untuk menjadi murid Tuhan yang baik, murid Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Jeffrey mau ingatkan lagi satu kali, kalau kita mau berubah, yang pertama kita harus dekat dengan Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus. Yang kedua, mengerti dan cari tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku. Jangan kehendak kita pribadi, tapi kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami hari ini bisa bersama-sama beribadah Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu, kami sudah belajar tentang Pak Saulus, di mana Engkau bisa mengubah Pak Saulus yang tadinya penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, menjadi seorang rasul yang hebat, yang bisa memberitakan firman di mana-mana Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan dan mencari kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu, kami bisa menjadi surat yang terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. Dan lewat kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi anak yang baik, anak yang dapat berubah menjadi lebih baik, menjadi anak yang menyenangkan
menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan masuk sekolah kembali, berikan hikmat akal budi Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik walaupun kami di rumah ataupun kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, dengan berkat yang melimpah, dengan kesehatan, dan Engkau menjaga kami senantiasa dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kuis, kuis, kuis. Jangan lupa ditunggu sampai jam 4 sore. See you next week. Bye. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh 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 oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia berkesudahan